Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini aku akan membahas mengenai pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kira-kira gimana sih pengembangannya? Mari kita bahas. Pengembangan kurikulum pada tahun 2013 adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan KTSP pada tahun 2006. Pengembangan kurikulum 2013 mengacu pada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian. Fokus utama dari pengembangan kurikulum 13 adalah pengembangan karakter siswa seperti moral, etika, dan kepemimpinan. Secara umum, pengembangan kurikulum 2013 dikelompokkan dalam 4 landasan, yaitu yang pertama landasan filosofi, yaitu asumsi atau rumusan yang didapatkan dari berpikir mendalam, analisis, logis, dan sistematis. Lalu yang kedua, landasan psikologi. Landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum adalah pemahaman terhadap karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Landasan ini penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dengan begitu, pendidikan diharapkan dapat mengubah perilaku peserta didik menuju kedewasaan baik fisik, mental, emosional, moral, intelektual, maupun sosial. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum dapat membentuk peserta didik menjadi subsistem, kepercayaan hidup, nilai kebutuhan masyarakat, atau permintaan dan tuntutan. Yang keempat adalah landasan iptek. Landasan iptek dalam pengembangan kurikulum 2013 adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam bersikap, berpengetahuan, keterampilan, dan bertindak. Kurikulum yang melandaskan iptek dapat mengembangkan iptek itu sendiri dan berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia. Lalu selanjutnya, rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Dalam pengembangan kurikulum, ada tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan, dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional yang meliputi yang pertama standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar prasarana dan sarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Lalu yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi yang berbagai isu terkait dengan masalah lingkungan hidup. Kemajuan teknologi dan informasi membangkitkan industri kreativitas dan kebudayaan dalam perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Selanjutnya, pengembangan kurikulum merdeka. Pengembangan kurikulum merdeka dilakukan dengan menganalisis capaian pembelajaran, menyusun tujuan, dan menyesuaikan pembelajaran dengan peserta didik. Kurikulum merdeka dikembangkan dengan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Pengembangan ini berpusat pada kemampuan peserta didik dalam menerima pembelajaran, sehingga Merdeka Belajar adalah sebuah cara belajar di mana peserta didik dapat memilih dan menentukan bagaimana cara belajarnya sendiri. Walaupun pembelajaran mengikuti kemampuan belajar peserta didik, akan tetapi satuan pendidikan tetap memiliki standar tujuan pencapaian pembelajaran. Selanjutnya, rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada guru untuk mengadaptasi pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Lalu yang kedua, membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi lebih relevan, mendalam, dan juga menyenangkan. Yang ketiga, membantu peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran. Dan yang keempat, memberikan kebebasan lebih luas kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, relevan dengan perencanaan masa depan siswa. Selanjutnya, perbandingan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Kalau kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan yang berbasis kompetensi yang menekankan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran dilakukan secara tematik dan kontekstual di mana materi disajikan secara terpadu dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kurikulum merdeka itu menerapkan pembelajaran yang lebih fleksibel dengan fokus pada proyek dan penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu intrakurikuler,
kokurikuler dan ekstrakurikuler, memungkinkan siswa untuk mendalami konsep sesuai kebutuhan mereka. Itu tadi penjelasan tentang pengembangan kurikulum 2013 dan pengembangan kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.